Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali pada pertemuan yang keempat untuk mata kuliah Pendidikan Agama 1. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi tentang teori pembuktian kebenaran Tuhan dengan menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut. Yang pertama adalah pendekatan DNA manusia. Secara ilmiah, Dr. Collins, MD, sebagai ketua proyek penelitian gen manusia di tahun 2007. Lalu beliau menyatakan, bila DNA manusia menyimpan bukti akan kebenaran Tuhan. DNA manusia adalah bahasa Tuhan dan perwujudan dari rencana Tuhan yang juga bagian dari alam. Gen manusia memang sangat kompleks dengan bagian data mencapai miliaran. Hal seperti ini tentu lahir berkat desain panjang dari sesuatu yang sangat hebat di luar jangkauan intelijensi manusia. Yang kedua adalah pendekatan alam semesta. Secara ilmiah, Ibnu Rushd memberikan suatu pendekatan dengan metode pembuktian adanya Tuhan yang dikenal dengan dalil ikhtira, yaitu suatu dalil yang memberikan pemahaman dan penghayatan adanya keserasian alam semesta. Di samping itu, Ibnu Rushd juga menggunakan metode lain, yaitu dalil inayah, yaitu suatu metode pembuktian adanya Tuhan melalui pemahaman dan penghayatan daripada manfaat alam bagi kehidupan manusia. Dan yang ketiga adalah pendekatan kausalitas, yaitu suatu pendekatan sebab akibat. Ini menurut Al-Kindi berpendapat bahwa Tuhan dan alam semesta adalah sebuah sistem yang unsur-unsurnya saling berhubungan secara harmonis dan terkait antara satu dengan yang lainnya. Bahwa untuk membuktikan kebenaran Tuhan, Al-Kindi mengajukan beberapa argumen tentang keberadaan Tuhan berdasarkan prinsip pada hukum sebab akibat. Al-Kindi menyatakan semesta ini ada dan tercipta dari ketiadaan yang biasa disebut dengan hudus al-alam. Setiap yang tercipta berarti ada yang mencipta, berdasarkan pada dalil argumentasinya sebagai berikut. Yang pertama, bahwa berdasarkan pada dalil satu-satunya, kemungkinan yang dapat diterima akal adalah jika pencipta alam dari tiada menjadi ada adalah sang pencipta yang berasal dari luar dirinya dan bukan dari dirinya. Zat yang qadim dan bukan hadis atau yang baharu, yang tiada lain adalah Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Argumen yang kedua, berdasarkan dalil keanekaragaman dalam wujud. Menurut Al-Kindi, adanya keanekaragaman dan keseragaman tidaklah terjadi secara kebetulan, tetapi ada yang
menyebabkan atau merancangnya. Sebagai penyebabnya, mustahil jika alam itu sendiri yang menyebabkannya. Jika alam yang menjadi penyebab, maka akan terjadi rangkaian yang tidak akan ada habis-habisnya. Argumen yang ketiga, berdasarkan analogi antara alam makrokosmos, yaitu semesta, dan mikrokosmos, yaitu manusia. Menurut Al-Kindi, persis sama sebagaimana tubuh manusia yang bergerak dan berfungsi secara tertib dan mulus, yang kemudian menunjukkan adanya sang pengatur yang cerdas dan tidak terlihat, yaitu jiwa atau roh. Demikian pula dengan alam. Perjalanan alam yang teratur, tertib, dan selaras menunjukkan adanya sang pengatur yang sangat cerdas dan tidak terlihat, yaitu Tuhan. Demikian pembahasan atau materi perkuliahan kita pada kesempatan ini. Bila ada yang perlu dipertanyakan, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semuanya.